Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai HDFS dan juga MapReduce, di mana kita akan mempelajari materi dasar dan juga praktik dasar Big Data menggunakan Hadoop yang akan diaplikasikan pada HDFS dan juga MapReduce. Yang pertama, apa itu HDFS? HDFS atau Hadoop Distributed File System merupakan sistem penyimpanan data terdistribusi yang dirancang untuk menangani data berukuran besar dalam lingkungan komputasi paralel. HDFS menjadi komponen inti pada Hadoop ekosistem karena mampu menyimpan data dalam jumlah masif secara efisien pada klaster yang terdiri dari banyak mesin atau nodes. Arsitektur HDFS mengikuti prinsip share nothing, di mana setiap node bekerja secara independen dan data dikelola melalui mekanisme replikasi untuk menjamin keandalan sistem. Penyimpanan data pada HDFS yaitu file dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut sebagai blok data. Ukuran default dari blok tersebut adalah 128 sampai 256 MB. Blok data didistribusikan ke beberapa data node. Komponen utama HDFS dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada yang namanya name node, di mana name node mengelola metadata HDFS seperti struktur direktori, nama file, dan juga lokasi blok data. Yang kedua, ada data node yang menyimpan blok data secara fisik serta menangani operasi baca atau tulis dan replikasi data. Yang ketiga, ada yang namanya secondary name node, di mana melakukan checkpointing metadata untuk menjaga konsistensi dan membantu pemulihan sistem. Kemudian, karakteristik utama HDFS terdiri dari 4. Yang pertama, high availability dan fault tolerant melalui replikasi blok data antar data node. Yang kedua, scalable karena kapasitas dapat ditingkatkan dengan menambah node baru tanpa mengubah aplikasi. Yang ketiga, high throughput mendukung pemrosesan batch paralel. Yang keempat, model write once, read many sehingga ideal untuk analitik dan pemrosesan data berskala besar. Kemudian apa itu MapReduce? MapReduce adalah programming model yang digunakan dalam ekosistem Hadoop untuk memproses data berskala besar secara paralel dan terdistribusi. Mekanisme kerja MapReduce memungkinkan pemrosesan file berukuran besar dengan memecah pekerjaan ke beberapa node dalam cluster, sehingga meningkatkan throughput dan efisiensi. Bagaimana tahapan proses dari MapReduce? Tahapan proses dari MapReduce dapat dilihat pada gambar, di mana jika dipecah dapat menjadi 3 tahapan proses. Yang pertama, ada yang namanya map, di mana mengubah input menjadi pasangan key dan value berdasarkan potongan data atau input splits. Yang kedua, ada shuffle and sort. Shuffle and sort mengelompokkan dan menyortir nilai berdasarkan key yang sama. Tahapan yang terakhir yaitu reduce, di mana reduce mengagregasi nilai berdasarkan key untuk menghasilkan output akhir. Sekian materi singkat ataupun materi dasar dari HDFS dan MapReduce. Kemudian kita akan mempraktikkan bersama bagaimana HDFS dan MapReduce bekerja. Untuk melakukan praktik HDFS dan MapReduce, kita memerlukan aplikasi Docker karena kita akan melakukan proses runningnya di aplikasi Docker, dan juga memerlukan pool image yang memuat HDFS maupun MapReduce. Karena di sini saya sudah melakukan instalasi aplikasi Docker dan juga pool image, maka kita akan langsung ke proses dari HDFS-nya. Nah, di sini kita perlu membuat yang namanya container. Jadi caranya dengan mengetikkan perintah sebagai berikut, di mana di sini ada nama kontainernya, bisa diganti. Dan kemudian setelah prosesnya selesai, maka kita akan masuk ke dalam shell. Nah, di sini kita perlu menginisialisasi dengan mengetikkan init. Kemudian kita tulis nama PC bebas. Nah, ditunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses selesai, kita perlu mengecek apakah Hadoop-nya sudah berjalan atau belum. Dengan mengetik perintah JPS. Nah, di sini sudah ada secondary name node, ada name node, dan juga sudah ada data node. Nah, kemudian kita pindah ke PowerShell yang baru. Nah, di sini kita perlu copy file dari lokal
ke dalam kontainernya, di mana file ini akan kita olah menggunakan HDFS dengan perintah sebagai berikut, di mana ini adalah lokasi file txt kita dan juga dipindahkan ke dalam kontainer. Nah, di sini muncul output successfully copy dengan ukuran file 37,9 KB. Nah, kemudian kita perlu mengecek apakah di dalam kontainer sudah ada file tersebut dengan masuk dulu ke dalam shell-nya. Kontainer, nama kontainernya, kemudian bash. Nah, setelah masuk kita perlu cek apakah di directory root sudah ada filenya, dan di sini ternyata sudah ada large big data txt. Kemudian kita perlu mengecek directory yang ada di dalam HDFS-nya dengan perintah seperti ini. Kemudian ternyata ada dua directory. Nah, di sini kita perlu membuat directory baru khusus untuk praktik kali ini dengan perintah berikut, dan nama direktorinya disesuaikan masing-masing. Setelah terbentuk direktori, kita perlu mengecek apakah direktorinya sudah beneran ada atau belum. Kita panggil lagi perintah sebelumnya, dan ternyata sudah terbentuk direktori baru. Nah, sekarang kita perlu mengcopy file dari kontainer ke dalam HDFS-nya, terutama di dalam direktori yang baru dibuat dengan perintah. Dengan perintah berikut, kita akan mengcopy file dari kontainer ke dalam direktori dari HDFS-nya. Nah, kemudian kita perlu cek apakah di direktori tersebut sudah beneran ada file tersebut atau belum. Dengan perintah berikut underscore HDFS. Nah, ternyata filenya sudah ada di dalam direktori tersebut. Nah, kemudian kita ingin tahu 20 data teratas dari file tersebut. Nah, caranya kita tinggal ketikkan print berikut yang akan menghasilkan 20 data teratas dari file kita. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui informasi dari blok ataupun replikasi yang ada di dalam HDFS-nya, kita ketikkan. Nah, perintah ini akan menghasilkan informasi dari blok ataupun replikasinya. Nah, di sini dapat lihat statusnya healthy, kemudian banyak data nodes-nya itu ada 1, kemudian banyak replicated block-nya ada 1, dan dapat dilihat bahwa tidak ada missing block ataupun blok yang hilang, dan juga tidak ada corrupt block dari output ini. Nah, output ini bisa dibaca dengan detail-detail lainnya. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan yang namanya mendownload hasil dari HDFS-nya ke dalam kontainernya, kita bisa ketikkan perintah berikut. Kemudian kita tunggu prosesnya selesai, dan jika kita ingin mengecek hasil dari file tersebut apakah sudah ada di kontainer, kita bisa memanggil perintah sebelumnya, yaitu ls /root. Kemudian dapat kita lihat bahwa sudah terdapat dua file di mana ada downloaded txt dan juga large big data txt. Nah, kemudian kita misalnya ingin mengecek apakah ukuran dari kedua file kita. Nah, di sini dapat dilihat yang dalam kontainer dengan ukuran tersebut, dan juga code kedua merupakan perintah untuk mengeluarkan ukuran dari file yang ada di HDFS-nya. Nah, hasil ini bisa dibandingkan untuk menilai proses dari HDFS. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus file praktikumnya, di mana file large big datanya, kita bisa ketikkan perintah tersebut. Dan jika kita ingin menghapus direktorinya, bisa ketikkan perintah berikut. Nah, kemudian jika kita ingin keluar dari shell-nya, kita bisa tinggal ketikkan exit. Kemudian untuk praktik MapReduce, kurang lebihnya sama dengan HDFS, di mana kita perlu membuat kontainer terlebih dahulu. Di sini saya namakan kontainernya Hadoop Container. Kemudian setelah prosesnya selesai,
akan masuk ke shell. Nah, di sini kita lakukan inisialisasi lagi, dan setelah prosesnya selesai kita cek apakah Hadoop-nya sudah berjalan atau belum dengan perintah JPS. Di mana dapat dilihat di sini ada data node, name node, dan juga secondary name node. Berarti prosesnya sudah berhasil. Kemudian kita pindah ke Windows PowerShell yang baru. Nah, di sini kita perlu mengcopy file yang sama ke dalam kontainernya dengan perintah yang sama seperti sebelumnya. Kita pindahkan filenya ke dalam kontainer. Nah, di sini outputnya successfully copy. Ukuran filenya 37,9 KB. Nah, kemudian kita masuk ke dalam shell dari Hadoop-nya. Nah, di sini kita pakai perintah ini. Kemudian kita cek di dalam root-nya sudah ada file atau belum. Nah, di sini ternyata sudah ada file large big data txt-nya. Nah, di sini kemudian kita membuat direktori praktik di dalam HDFS-nya. Nah, di sini dinamakan input. Kemudian setelah ada direktorinya, kita masukkan datanya dengan perintah hdfs, dfs, kemudian put, kemudian direktori kontainernya tadi large underscore big underscore data.txt, kemudian akan dimasukkan ke dalam input. Nah, kita tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, kita mungkin ingin mencoba mencek apakah di dalam input sudah ada datanya. Nah, kita panggil perintah berikut. Nah, ternyata di dalam input sudah ada file big datanya. Nah, sekarang kita perlu membuat fungsi untuk melakukan MapReduce-nya. Jadi, fungsi mapper dan reducernya adalah di sini sudah terdapat fungsi mappernya, dan kemudian dicek apakah executable atau tidak. Begitu juga dengan reducer, fungsinya adalah ini, dan dicek apakah executable atau tidak. Nah, setelah itu kita running prosesnya dengan perintah. Nah, perintah ini akan melakukan running proses dari MapReduce-nya, di mana di sini dipanggil mappernya itu fungsi yang sudah dibuat tadi, kemudian reducernya, dan diambil inputnya yaitu file yang ada di dalam directory input yaitu big data txt-nya, kemudian ditunggu sampai prosesnya mengeluarkan output. Jika sudah selesai, kita bisa cek hasilnya. Dengan perintah hdfs, dfs, cut, kemudian direktori yang sudah ditentukan tadi yaitu output, kemudian part, jika di running. Nah, karena mapper dan reducernya merupakan untuk mempetakan berapa banyak angka, di sini angka big itu banyak kata, maka di sini kata big itu ada sebanyak 84, Hadoop ada 21, dan lain sebagainya. Nah, di sini proses MapReduce-nya sudah selesai. Begitu. Terima kasih.